Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan masih membahas tentang aplikasi matriks bagian yang kedua untuk dilatasi. Dilatasi ada yang menyebutkannya sebagai perbesaran atau perkecilan. Coba kita amati foto ini. Tidak ada yang bedanya, bukan? Hanya ukurannya saja yang berbeda. Itulah di sana letak daripada dilatasi atau segitiga ini, di mana bentuknya pun sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya ukurannya saja yang membedakannya. Oleh sebab itu, dalam dilatasi, kita akan sangat memperhatikan yang disebut sebagai faktor skala. Faktor skala ini yang akan menentukan perbesaran atau perkecilan dari sebuah gambar ataupun bangun geometri. Di samping itu pula, kita harus memperhatikan pusat. Mana yang kira-kira yang akan dibesarkan? Titik mana yang akan menjadi pusat daripada perbesarannya tersebut? Coba kita amati daripada bangun balok berikut. Pada bangun balok berikut, di mana A-nya adalah bangun balok yang lebih kecil daripada bayangannya. Maka di sini ada simbol untuk faktor skala. Faktor skala dalam dilatasi kita simbolkan dalam huruf K. Dari A yang merupakan balok kecil dibandingkan A absen yang menjadi besar, maka di sini disebut sebagai perbesaran, di mana nilai K adalah lebih besar dari 1. Pada bangun perbesaran ini, letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, sehingga tidak ada perbedaannya. Sebaliknya, A pada objek asli dengan bayangannya akan mengalami perbedaan ukuran menjadi lebih kecil. Di sini berarti bahwa nilai K-nya terletak antara 0 hingga 1. Di mana ini kita sebut sebagai bangun yang diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi. Berbeda dengan kasus ini, pada kasus yang ini adalah kasus perbesaran di mana bangunnya menjadi lebih besar, namun letak daripada bangun menjadi berlawanan arah terhadap pusat dilatasinya, di mana ini mengakibatkan nilai K-nya adalah lebih kecil dari min 1. Kita amati grafik berikutnya, yaitu ada perbedaan ukuran serta letak. Pada kasus yang demikian ini, kita sebut bahwa bangun diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasinya, sehingga nilai K-nya terletak antara min 1 hingga 0. Seperti dikatakan tadi, bahwa dilatasi tidak merubah bentuk, tapi hanya merubah ukuran daripada bangun geometri tersebut. Apakah bangun geometri tersebut diperbesar atau diperkecil? Hal ini tergantung dari faktor skalanya.
Maka dalam matriks, dilatasi dirumuskan dalam bentuk seperti ini untuk pusat 0,0. Atau jika bukan 0,0 dengan pusat M, N, maka rumusnya menjadi seperti ini. Coba kita lakukan perhitungan di mana ada titik A min 1,3 yang akan didilatasikan dengan faktor skala min 2 terhadap pusat 0,0. Ingatkah tadi ketika faktor skalanya min 2 artinya dia lebih kecil dari min 1. Apa artinya? Bahwa bangun tersebut atau titik tersebut diperbesar dengan arah yang berlawanan dengan pusat dilatasi. Untuk titik pusat hasil dilatasinya, kita dapatkan X absen Y absen sama dengan K0, 0K di sini dikalikan dengan X, Y. Karena pusatnya di 0,0 ya. Tinggal kita masukkan. K-nya adalah min 2, 0, 0, min 2. X-nya adalah titik asal, min 1, Y-nya adalah 3. Kita kalikan di sini menjadi 2 min 6. Sekali lagi, kalian harus sudah memahami bagaimana operasi matriks itu berjalan. Berikutnya, sekarang kita akan mencoba dengan pusat yang tidak di 0,0. Dengan faktor skala 3, artinya K-nya lebih besar dari 1. Masih ingatkah artinya apa? Betul, diperbesar dengan perbesaran yang searah dengan pusat dilatasi. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, di mana untuk pusat yang tidak di 0,0, maka rumus daripada dilatasi menjadi ini K, 0, 0, K, X, Y dikurangkan dengan titik pusatnya. Titik pusat di sini kita anggap adalah A, B plus AB. Sehingga nilainya karena faktor skalanya 3, kita ganti nilai K-nya dengan 3, X-nya adalah 1, Y-nya min 5, titik pusat min 2, dikurangi min 2, ditambah dengan 2 min 2. Sama dengan 3003. Ini berapa? 1 dikurangi 2, min 1 ya. Ini berapa? Min 5 ditambah 2, berarti min 3 ditambah 2, min 2 di sini. Hasilnya perkalian baris dengan kolom, berarti dia min 3, bawahnya menjadi 0 ketemu min 1, 3 ketemu min 3, min 9, ditambah 2 min 2 menjadi min 1 dan min 11. Mudah ya? Bagaimana kalau dalam bentuk garis? Langkahnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Coba kita uraikan dulu untuk rumus ketika dalam bentuk titik. X absen, Y absen, pusat di 0,0 ya. Jadi K, 0,
0K untuk X, Y. Di mana K0, 0K di sini K-nya adalah min 2, maka K-nya kita ganti min 2, 0. 0 min 2, dan X, Y-nya tetap, maka kita bisa kalikan baris kali kolom menjadi min 2X dan min 2Y. Hal ini berarti bahwa X absen sama dengan min 2X atau X-nya sama dengan min setengah X absen. Dan Y absennya sama dengan min 2Y, maka Y-nya juga sama dengan min setengah Y absen. Seperti kita mengerjakan langkah pada kasus garis untuk transformasi geometri yang lain, maka kita ubah nilai daripada X dan Y pada titik asal menjadi nilai yang sudah dipengaruhi oleh bayangannya, menjadi 2 kali min setengah X absen di sini, ditambah 4, Y-nya kita ubah juga, min 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya, menjadi min X absen, min 2 Y absen, min 3 sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Inilah bayangan daripada L. Mudah ya? Komposisi dilatasi sama halnya dengan komposisi pada transformasi geometri. Komposisi dilatasi berarti melibatkan 2 kali dilatasi, yang artinya bahwa jika ada sebuah bayangan, titik bayangan di sini, maka karena 2 kali dilatasi, maka akan terjadi komposisi seperti ini. Di mana yang pertama ini adalah dilatasi yang pertama, kemudian ada dilatasi yang kedua. Misalkan pada dilatasi yang pertama adalah K1, dilatasi K kedua adalah K2, maka kita bisa menuliskannya menjadi K2, 0, 0, K2, dan di sini adalah K1, 0, 0, K1 untuk titik asalnya adalah XY. Maka kalau kita kalikan baris kali kolom, mendapatkan nilai daripada K1 kali K2. Karena K1 dan K2 adalah bilangan real, maka kita boleh membolak-baliknya, tidak jadi masalah. Ini adalah 0, kemudian baris kali kolom lagi, ketemu 0 juga. Pada kolom yang kedua, 0 ketemu 0, K2 ketemu K1, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Untuk titik asalnya adalah X, Y. Seperti ini ya, mudah kan? Diketahui ada titik translasi C, min 4, min 2, kemudian didilatasikan dengan faktor skalanya adalah 1/3, selanjutnya skala min 2, dengan titik pusat yang sama. Maka hasil dilatasi daripada C adalah, di sini kita bisa mencobanya bahwa kita akan coba satu persatu. Langkah pertama, kita akan mencoba mendilatasikan satu persatu. Di mana dilatasi yang pertama adalah untuk K sama dengan 1/3. Maka bayangannya di sini adalah 1/3, 0, 0, 1/3,
dengan titik awalnya adalah min 4, min 2, karena pusat dilatasinya adalah min 1,1, maka di min 1 berarti plus 1, min 1, plus min 1, 1. Kita buat seperti ini ya. Menjadi berapa? Min 3, min 3, plus min 1, 1. Kita kalikan terlebih dahulu nilainya di sini. Berarti ada min 1 di sini, plus min 1, 1, menjadi min 2, 0. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya berarti kita mendilatasikan pada faktor skala berikutnya, yaitu faktor skala untuk K sama dengan min 2. Maka bayangan yang dibentuk di sini adalah min 2, 0, 0, min 2 dengan titik yang kita pakai min 2,0 ya, min 2, 0, pusatnya masih sama, yaitu min ketemu 1, min ketemu min ya, berarti plus 1. Di sini adalah min 1 plus min 1, 1. Ingat ya, bagaimana rumus ini didapat? Rumusnya adalah min 2, min A. Karena dia min ketemu min 1 di sini, dia menjadi plus 1. Didapatkan min 2, 0, 0 min 2, maka di sini adalah min 1, di sini min 1 juga, plus min 1, 1, maka sama dengan di sini adalah 2, 2, ditambah min 1, 1, menjadi 1, 3. Kita akan mencoba langsung. Kenapa bisa dicoba langsung? Karena pusat dilatasinya adalah sama, yaitu min 1,1. Maka kita akan menggunakan rumus daripada dilatasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan K1 kali K2, 0, 0, K1 kali K2 dengan X, Y di sini, min A, min B, plus A, B. Karena X1-nya adalah 1/3 di sini adalah K1, ini adalah K2, maka kita bisa menuliskannya menjadi min 2/3. 0, 0, min 2/3. Di mana X, Y-nya adalah min 4, min 2, min 1 ketemu min 1 menjadi plus 1, kemudian B-nya adalah 1 menjadi di sini min 1, plus min 1, 1. Sama dengan nilainya adalah min 2/3. 0, 0, min 2/3. Di sini adalah min 3, plus min 1, 1. Sama dengan berapa dia? Min 2 ketemu min 1. 2 ketemu min 1 ya. Ini baris kali kolom. Di sini adalah dapat berapa? Dapat 2 ditambah min 1 menjadi 1. Kemudian baris ini kali kolom ini adalah 2 juga. Ditambah 1 adalah 3. Sama ya? Maka catatan di sini, jika pusat dilatasinya sama, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini untuk dilatasi komposisi yang dilakukan sebanyak 2 kali. Maka rumus yang kita pakai adalah yang ini. Mudah ya? Jangan pernah malu
untuk bertanya. Sampai jumpa.